Terima kasih sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja, Dok. Ya, sama-sama. Ini juga suatu ini ya. Saya suka sekali kan kalau diundang seperti ini, suatu kesempatan memberikan edukasi ya. Jadi nggak usah nyari jauh-jauh, apalagi scrolling ke media sosial yang nggak jelas isinya apa. Kita cari informasi yang verified gitu ya. Jangan yang hanya mencari viral aja. Jangan nanti keto kuni kalau Balinya kan gitu katanya begitu. Sekarang cari sumber yang terpercaya juga. Nah, Dok, ini kenapa bisa muncul lagi polio? Sebenarnya polio apa sih, Dok? Gitu mungkin ya masyarakat. Kalau polio kan udah dari zaman dahulu ya. Jadi polio itu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus polio yang ini tidak ada obatnya. Ya, tidak ada obatnya. Kita perlu garis bawahi, tidak ada obatnya. Ini udah lama banget penyakitnya. Dulu ini penyakit ini itu kayak sebelum ditemukan adanya vaksin ya, itu sampai bener-bener penyakit yang paling ditakutkan. Kenapa? Karena menyebabkan kecacatan. Sebelum tahun 1950 ya, itu daerah-daerah barat ya, negara Eropa gitu, itu sampai ada rumah sakit khusus untuk polio. Kalau pernah denger ya namanya Iron Langman. Jadi orang yang hidup dengan paru-paru besi, namanya adalah siapa namanya? Saya lupa dia. Paul Alexander. Dia itu atau usia 6 tahun, di usia tahun 1950-an, dia merasakan demam, sakit badan, pegel-pegel lehernya, lalu tidak bisa berjalan. Dibawa ke rumah sakit, di situ ada rumah sakit khusus polio, lalu dia dimasukkan ke dalam suatu alat ya untuk membantu nafasnya bisa bergerak. Karena ketika polionya menyerang yang lumayan berat, bukan hanya kaki yang lemas, tapi yang buat kematian adalah saraf-saraf di gerakan dadanya tidak bisa menarik paru-paru supaya bernafas, akibatnya tidak bisa bernafas. Makanya dia dimasukkan ke dalam kayak tong besi ya, yang buat menekan supaya paru-parunya bisa bernafas. Dan dia hidup sampai 2024 atau 2023 ya, dia baru meninggal. Jadi selama itu 60 tahun dia hidup di dalam tong karena virus polio. Setelah itu ditemukannya vaksin polio, keadaannya itu semakin menurun. Udah kayak jarang sekali. Bahkan tahun 2014 Indonesia secara sah oleh WHO dinyatakan bebas polio. Ada kan Indonesia bebas polio. Nah, kita udah nggak denger lagi tuh lagunya. Kenapa? Karena muncul lagi gitu. Ya, kenapa ini bisa muncul? Jelas ini sebenarnya sering terjadi pada penyakit-penyakit yang sudah hampir punah, lalu orang jadi nggak tahu emang masih ada polio. Iya. Saya kan juga lahir tahun 80-an lah ya, jangan 90-an, 80-an. Saya juga nggak tahu polio itu dulu memang masih ada ya. Tapi kalau kita baca-baca, kita lihat tahun 50-an itu sampai ada rumah sakit khusus polio loh. Lalu setelah ditemunya vaksin, hilang tuh. Nah, karena tidak ada lagi penyakitnya nih, alah ngapain sih divaksin? Karena kita lengah ya, Dok, karena nggak ada lagi kelihatan di mata. Ya, suatu yang nggak ngeliat di mata kalau orang tidak mencari, maka menganggap tidak ada. Ilmu kan gitu kan, kita kayak tahu aja semuanya. Kalau kita nggak nyari ilmu, kita nggak tahu. Kalau kita nggak tahu apa-apa loh. Salah satu tandanya bahwa kita punya ilmu adalah kita merasa kita punya apa-apa. Kalau kita yakin, alah vaksin nggak ada gunanya, orang saya nggak divaksin juga sehat-sehat aja. Coba dilihat 50 tahun yang lalu seperti apa kehidupan kesehatan di dunia ini. Karena vaksin itu adalah salah satu penemuan terhebat di kesehatan. Nah, balik ke polio gitu. Kenapa bisa muncul lagi itu? Karena kita kayak terlena, kita mengabaikan mungkin, Dok. Terlalu abai dan menganggap sepele juga. Betul. Ini. Tapi sebenarnya penyebabnya apa sih, Dok? Ya, penyebabnya jelas, namanya juga polio. Penyebabnya adalah virus polio. Dia virus namanya human enterovirus. Nah, polio ini kalau saya ngejelasin dia tuh tipenya ada 3. Ada polio 1, strain 1, strain 2 dan strain 3. Nah, polio ini nih yang mengakibatkan infeksi ke anak-anak kita, terutama anak-anak ya di bawah 5 tahun yang lebih beresiko terinfeksi karena imunitasnya kan nggak sebaik kita yang dewasa. Nah, ini ketika si virus itu masuk ke dalam tubuh, maka akan muncul gejala-gejala kayak sakit biasa lah, demam, badan pegel-pegel, kayak kita nggak bisa ngebedain ini polio atau bukan, gitu. Dan memang kebanyakan ketika terkena virus polio tersebut itu nggak jadi semuanya jadi lumpuh layu, nggak semuanya jadi kayak polio kakinya kecil terus paralisis gitu, enggak. Ada hanya
pegal-pegal, sakit kepala, 3 hari sembuh. Tapi yang berbahayanya kalau kita tidak tangani nih, ada 500 orang anak-anak yang demam, pegal-pegal. Kita nggak tahu berapa banyak yang akan menjadi polio yang lumpuh layu. Begitu sudah lumpuh layu, ini virus, layaknya virus yang lain itu tidak ada obatnya. Tidak ada obatnya. Tidak ada obatnya. Tidak bisa diobati. Tidak bisa diobati. Maka si ototnya itu akan lemah, lunglai, lalu akan dibantu oleh otot sekitarnya, maka akan terbentuk seperti cacat ya. Kakinya lebih kecil, tidak bisa bergerak. Itu kalau cuman kaki aja. Tapi kalau Paul Alexander, karena dulu nggak ada vaksinnya, semuanya kena banyak banget polio tipe 1, tipe 2, tipe 3, maka bisa sampai ke paru-paru. Gitu. Yang membedakan 1, 2, dan 3 ini? Hanya dilihat dari laboratorium. Kita Kita nggak bisa ngebedain. 1, 2, 3 sama gejalanya. Nah, ini kan penyebabnya virus polio. Nah, virus ini muncul karena makanan kah, lingkungan kah, atau apa nih, Dok? Jadi virus polio ini dia hidupnya di pencernaan, ya, dan dia akan sangat menular, namanya feko oral. Lihat dari kotoran manusia, ya, lalu dibawa ke makanan, masuk ke dalam mulut. Fekal itu kotoran tinja, oral mulut. Gitu. Jadi kalau anak-anak yang tadi nih misalnya dia hanya cuman demam-demam aja, tapi dia BAB-nya sembarangan, ya, ada lalat, nggak cuci tangan, kotoran makanannya juga nggak bersih, atau jarak antara jamban dengan sumber air bersih itu terlalu dekat, maka meningkatkan risiko terjadinya penularan. Ya, lalat-lalat banyak masuk ke dalam makanan, masuk ke dalam mulut. Jadi namanya fekal oral. Ya, jadi ya mungkin tadi lagi karena nggak semuanya itu jadi lumpuh layu, tapi begitu ditemukan lumpuh layu, artinya itu kayak sudah parahnya lah, itu kayak puncak es di lautan, kita nggak ngeliat bawahnya kan. Ini lumpuh layu nih 2, kita nggak tahu ada berapa ribu anak-anak yang sudah terinfeksi sebelumnya, yang sudah menularkan sekitarnya. Oleh karena itu dengan adanya KLB, kejadian luar biasa, maka lakukanlah outbreak response. Jadi pemerintah tuh udah ada protapnya dari WHO. Begitu nih, ini polio muncul lagi nih. Oke, kita lakukan yang namanya PIN, Pekan Imunisasi Nasional. Kalau kemarin nih yang saya lupa, di Jawa Timur, di Sleman yang awal tahun, itu namanya sub PIN polio. Beda lagi dong? Beda, dia subnya. Itu dilakukan kalau memang di daerah-daerah tersebut. Jadi kemarin itu 8 jutaan kan, semuanya dikenain semua selama 2 kali. Itu sub PIN polio di daerah-daerah yang muncul polionya. Nah sekarang karena salah satunya penyebabnya adalah menurunnya vaksin seluruh Indonesia karena kemarin COVID lah, kita nggak boleh keluar dan orang-orang makin takut, jadi menurun lah tuh cakupan polio, vaksin polio terutama. Lalu ya karena penurunan cakupan dan kemarin ada KLB, maka responnya pemerintah adalah kita lakukan namanya Pekan Imunisasi Nasional se-Indonesia. Ini serentak nanti berarti? Sebenarnya 2 tahap. Tahap pertama tuh di Papua, itu di bulan Januari kemarin kayaknya. Sekarang tahap kedua, itu di Jakarta, Jawa Tengah ya. Jawa Tengah nggak, sorry, karena lisan banget, Kalimantan, Sumatera, semuanya, Bali, NTB, itu kena semuanya. Itu tanggal 23 Juli dimulainya. Ada beberapa yang berbeda, cuman kira-kiranya pekan, namanya juga pekan ya. Jadi tanggal 23 sampai 1 minggu setelahnya. Tapi yang Henny tahu bukannya vaksin polio ini vaksin wajib yang diberikan pemerintah, Dok, sebelumnya. Saat anak baru lahir itu ada tahapan-tahapan banyak-banyak vaksin kan, Dok? Ini polio bukannya ada masuk di kategori tersebut, ada polio tetes dan yang lainnya itu. Jadi memang polio ini sudah masuk dalam program pemerintah ya, yang sudah ada dijadwalkan oleh semua anak. Itu diberikan pada sebelum 1 bulan, ketika anak sebelum 1 bulannya setelah lahir mau pulang, lalu di usia 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, lalu ntar diulang di 18 bulan, lalu ntar di 5 tahun. Ya, itu polionya sudah dilakukan. Nah, kalau kita ngomongin polio juga, itu kalau pemerintah itu sudah melakukan sudah ada rekomendasinya ya, jadwalnya. Dari polio tersebut sebenarnya ada 2 jenis vaksinnya, ada polio suntik dan polio tetes. Ya, kalau polio suntik itu isinya BOPV, dia B2. Jadi dia polio strain 1 dan polio strain 3. Ya, kalau yang suntik dia 3 strain, 1, 2, dan 3. Keduanya ini perlu, ya, mau yang suntik dan tetes, itu dua-duanya diperlukan oleh tubuh. Oleh karena itu,
jadwal pemerintah adalah berikan polio tetes di usia 1 bulan, 2 bulan dan 3 bulan, dan 4 bulan. Polio suntik di 4 bulan dan di 9 bulan. Jadi dapat 2 kali polio suntik sebelum setahun. Itu programnya. Karena keduanya ini perlu. Ya, kalau kita loh ngapain dok? Udah aja, kenapa nggak ditetes aja semuanya? Kenapa nggak disuntik aja semua? Karena kedua vaksin ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oke. Ya, kalau yang tetes itu dia hanya 1 dan 3. Ya, itu dia melindungi saluran pencernaan, zat mukosanya. Kalau 1, 2 dan 3 itu dia ke dalam darah. Ya. Nah, karena 1 dan 3 ini dia melindungi saluran pencernaan, dia jauh lebih baik dalam mengatasi resiko kalau KLB. Karena kan dia lewat pencernaan, ya kan. Jadi kalau darah nggak bisa. Oleh karena itu tetap direkomendasikan walaupun yang suntikan yang IPV itu dia berikan 3 strain, tapi ketika KLB tidak bisa mengcover. Kayak sekarang nih misalnya. Jadi kita balik lagi, ini KLB, udah kita kasih vaksin polio yang beda. Nah, ini bedanya. Apa bedanya nih dok? Ini kayaknya walaupun sudah ada vaksin-vaksin sebelumnya, ini tetap ikut berarti di tanggal 23 ini begitu? Ya, jadi ini vaksin polio ini vaksin polio yang khusus. Vaksin polio yang hanya dikeluarkan oleh WHO kalau terjadi KLB. Apalagi kalau KLB-nya yang sekarang terjadi di Indonesia itu adalah yang polio tipe 2. Kalau tipe 2 ini? Tipe 2. Ini yang serang KLB. Nah, sekarang kita kasih itu adalah polio yang namanya NOPV 2. Novel Oral Polio Vaksin 2. Dia yang nomor 2. Ya, jadi ini yang khusus diberikan ketika KLB. Oke, baik. Ini nggak ada di praktek dokter, praktek bidan, di rumah sakit. Kalau nggak lagi KLB ini nggak dikeluarkan. Oh, berarti nanti para ibu-ibu ini harus ke posyandu saja gitu dok ya? Nggak ada di praktek? Nggak ada. Swasta dokter gitu? Nggak ada. Itu chainnya perangkatnya, alurnya itu hanya di puskesmas, posyandu atau di sekolah. Mungkin juga diberikan sekolah. Tapi itu dengan pengawasan pemerintah karena itu semuanya diatur pemerintah. Nah, itu salah satu pencegahannya dok ya, agar terhindar dari virus polio ini. Tapi nanti diberikannya untuk usia berapa dok? Ya, jadi ini targetnya ketika melakukan pin polio ini targetnya adalah anak dari 0 bulan, 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, sampai anaknya 7 tahun, 11 bulan, 29 hari. Jadi sebelum 8 tahun. Kan misalnya 0 sampai 7 tahun nih. Loh, anak saya 7 tahun 2 bulan ya dapat? Dapat. Jadi 7 tahun sampai habis 7 tahunnya. Sebelum anaknya usia 8 tahun dikasih semua. Ini tidak memandang status imunisasi sebelumnya. Mau anaknya udah pernah dikasih polio kayak suntik kayak tetes kayak sama dokter anak kayak sama bidan kayak itu tetap dikasih. Apalagi kalau vaksinnya bolong-bolong. Ini harus banget gitu. Yang penuh aja, yang lengkap aja dikasih, apalagi yang bolong-bolong kan. Harus semua vaksin. Iya, perlu tambahin, dilengkapin sekalian. Tapi ada efek samping nggak sih dok kalau untuk vaksin polio? Ya emang efek samping ini paling ditakutkan ya. Setiap mau divaksin, aduh anak saya ntar gimana, sakit nggak ya gitu. Ya saya mau ngejelasin paling kalau permasalahan efek samping kita harus ngelihat risk and benefitnya. Ya, benefit dan risknya. Apa sih keuntungan anak divaksin? Apa sih bahayanya anak kalau divaksin gitu. Kan takut demam tuh. Wah, demam gitu. Ya kalau untuk polio nih saya ngomongin polio dulu ya. Polio ini demamnya sangat-sangat jarang. Ya. Terus reaksi alergi yang berat sangat-sangat jarang. Jadi ya demam juga jarang kok. Nyeri perut juga kadang rewel-rewel dikit juga jarang. Jadi jarang nih. Walaupun ada tapi jarang banget gitu. Nah, kalau kita biasa ya, ntar kalau divaksin anak saya takut demam gitu. Kalau kita ngebandingin dengan resikonya jauh banget dibandingkan keuntungannya. Anaknya nggak mungkin kena campak yang berat, nggak kena pertusis, tetanus, pneumonia dan lain-lain. Nah, tapi kan tadi karena dokter mengatakan ini hanya ada di posyandu. Nah, ada kan pada orang tua yang pro-nya itu saya mau vaksinnya yang di praktek dokter swasta aja yang bukan yang dari pemerintah begitu, karena biasanya kalau yang dari dokter ini efek sampingnya atau nggak demam begitu atau hal-hal lain atau ada yang lebih spesial atau gimana dok, sebenarnya gimana dok? Ya kalau kita ngomongin tentang vaksinasi ya, pemberian vaksinasi itu kan pemerintah sudah membantu. Jadi ada rekomendasi untuk vaksinasi, pemerintah sudah membantu nih.
2 bulan, 3 bulan, 4 bulan semuanya di cover. Memang ada jenis obat yang lain, ya jenis vaksin yang lain. Ada farmasi yang lain, mereka mengembangkan, mencari kenapa vaksin yang kan yang bikin sering demam adalah DPT. Kenapa vaksin DPT ini yang ini demam, mereka buatlah. Oh, kalau vaksin DPT ini kalau diginiin jadi dicuci, itu resiko demamnya lebih rendah. Gitu. Jadi bedanya itu kebanyakan ya, ada kalau DPT pemerintah itu resikonya sekitar 50% akan demam, tapi kalau yang swasta hanya 5%. Lalu di pemerintah pakai DPT lalu dikasih polio juga tetes. Kalau yang swasta yang non subsidi itu polionya sudah masuk dalam polio suntikan. Tadi dibilang ada polio suntikan. Jadi kalau dia dikasih vaksin pemerintah itu nggak pakai polio tetes lagi. Gitu. Tapi tetap anaknya udah harus dapat polio tetes dulu sebelumnya di belum 1 bulan. Gitu. Karena tadi buat mengcover pencernaannya. Baik, tapi kalau yang KLB ini yang vaksinasi tanggal 23 ini nggak ada yang spesial. Nggak ada versi swastanya, semuanya versi pemerintah dan itu dipegang semua. Udah jelas pencatatannya. Jadi kalau miss pencatatan berarti ada yang salah karena ini benar-benar diawasin gitu. Iya. Kalau efek dari vaksin ini dok, maksudnya daya tahan dari vaksin polio ini seberapa dok? Apakah nanti perlu divaksin lagi atau gimana nih nantinya? Kalau yang sekarang ini kayaknya satu kali aja ya. Jadi kalau kemarin yang supin polio dia 2 kali, karena di daerah yang memang KLB. Sekarang ini 1 kali aja. Ya sampai kayaknya 1 kali ini belum ada pengumuman lagi. Baik. Ya. Kita akan undang pendengar juga dok ya terkait dengan polio dan pencegahannya di 24644 untuk pendengar Pro 1 RRI Singaraja, atau Anda juga bisa bergabung di WhatsApp di 081139999790. Dan dok ada juga yang sudah dari tadi sih sebenarnya nanya-nanya terkait dengan polio ini dok. Dia mengatakan kalau sedang pengobatan apakah bisa vaksin juga. Kemudian ada mengatakan kalau hanya tanggal 23 sajakah dok, apakah bisa dikombinasi dengan vaksin lain? Apakah perlu ada jeda dengan vaksin lain katanya? Selain vaksin, apakah tidak bisa dicegah dengan hal lain? Oke. Saya tuh orangnya pelupa. Tadi apa pertanyaan pertama? Kalau sedang pengobatan apa bisa vaksin penggunaan juga? Apa nih? Itu penggunaan apa? Jadi kalau polio itu ada sih memang kapan anaknya tidak boleh diberikan vaksin gitu. Pertama ketika anak lagi sakit berat. Jelas, anaknya lagi sakit berat, anak lagi dirawat gitu ya, di infus itu nggak bisa kita kasih vaksin. Kalau lagi demam atau mungkin lagi pilek, batuk. Kalau batuk pilek saja nggak apa-apa. Okay. Ya, anaknya tidak demam dalam kondisi yang tidak demam berat, anaknya batuk pilek saja, is okay, nggak apa. Yang tidak boleh diberikan adalah kalau ada riwayat anaknya alergi berat setelah diberikan vaksin polio, itu nggak boleh. Maksudnya dok? Alergi. Dulu nih, waktu dikasih pertama kali polio, anaknya sampai biru, sampai sesek. Nah itu kan adalah reaksi alergi berat yang walau sangat jarang banget. Ya itu kalau terjadi ya nggak boleh dikasih lagi. Harus tahu riwayat anak juga ini ya dok ya. Tapi kalau dulu sebelumnya ada riwayat yang tidak masalah ya berarti nggak apa-apa, kasih aja. Yang kedua adalah kalau misalnya anaknya sudah vaksin atau bisa dikombinasikan dengan vaksin lain tidak? Boleh. Tidak perlu dijeda begitu dok? Tidak perlu dijeda. Ini sekarang vaksin polio yang ini apapun status imunisasi sebelumnya, mau sehari sebelumnya, 2 hari sebelumnya, seminggu sebelumnya udah divaksin, tetap dikasih. Karena ini tipenya beda. Sama yang tidak boleh diberikan adalah anak-anak yang imunodefisiensi gitu. Anaknya imunnya lagi rendah banget. Bukan imunnya rendah karena sakit ya, tapi karena penyakit kayak HIV. Anak-anak yang lagi di kemoterapi, minum obat yang menurunkan imun, nah itu nggak boleh. Tapi kok anaknya batuk pilek biasa, anaknya pusing-pusing dikit kasih, nggak apa-apa. Baik. Selain vaksin, apakah tidak bisa dicegah dengan hal lain? Ya karena jadi polio ini satu nggak ada tata laksananya, nggak ada pengobatannya. Jadi kalau ada polio kita nggak bisa apain. Maka yang kita titik beratkan adalah pencegahan. Pencegahan vaksin memang itu ya, memang penting ya. Tapi kita jangan lupa dengan hal yang lain. Yang pertama adalah nutrisi. Ketika anak-anaknya nutrisinya kurang, anak-anak dengan gizi kurang, anak-anak dengan gizi buruk, stunting juga termasuk ya, itu imunitas akan lebih rendah, lebih menurun, akan lebih mudah terinfeksi. Jadi yakinkan anak-anak kita nutrisi tercukupi, proteinnya cukup, karbohidratnya cukup, kalorinya cukup. Itu ya, dengan nutrisi yang baik, anak yang gizi baik mendapatkan vitamin yang cukup ya dari makanan, vitamin C dapat, vitamin D dapat, zincnya tercukupi, zat besi cukup, anaknya lebih
jarang terkena. Pertama itu anaknya. Lalu yang kedua adalah kebersihan lingkungan tentu. Jangan sampai anaknya jarak antara jamban dengan air bersih terlalu dekat, itu perlu dihitung. Terus juga jangan lupa kebersihan. Kalau buang air besar ya di toilet. Ketika mau nge-flush gitu ya, itu jangan terbuka, ditutup. Ya, kalau terbuka kemana-mana tuh. Ya kan, kita mungkin nggak ngeliat ya percikan-percikan dari WC itu. Akhirnya tuh kemana-mana. Bisa meninggalkan sikat gigi. Kayak kita gosok gigi terinfeksi jadi. Itu ngaruh juga berarti ya hal-hal seperti. Itulah mengapa dibuat penutupnya. Baik, kita sapa pendengar dulu dok di line telepon. Mohon izin kita sapa pendengar. Selamat pagi Pro 1. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Iya Pak. Diskusi nih. Enggak, dengan Pak Narde nggih? Iya, Pak Narde. Silakan Pak Narde. Ini saya pertanyaan agak konyol saya. Siap Pak. Nggih, Pun Api. Begini, tadi katanya polio itu saraf yang kena. Kan ya. Lalu kemudian sekarang yang berbicara, maaf sekali bukan akademisnya kita lihat, tapi kita ingin pengetahuan ini ya. Maaf Pak Dokter, yang menangani, yang menyampaikan informasi dokter anak. Ya, baik. Maaf sekali ya. Apakah karena polio itu hanya kena pada anak, ataukah tidak mungkin kena pada orang dewasa? Dari mulai umur berapa tidak mungkin bisa kena? Ya. Suksema Bu. Suksema Pak Narde. Suksema. Baik. Apakah ini kenapa anak-anak nih? Padahal kan yang kena saraf dok. Pertanyaannya bagus ya. Jadi kami dari dokter spesialis, kami itu nama pendidikannya adalah ilmu kesehatan anak. Ya, jadi kita menangani supaya anak tetap sehat. Bukan ilmu penyakit anak. Ya, jadi anak-anak itu beda dengan dewasa. Kita bukan cuman anak sakit, kayak mohon maaf nih, kayak penyakit dalam, misalnya kan penyakit dalam atau bedah. Kita harus yakin anak tetap sehat. Anak harus tumbuh dan berkembang dengan baik. Dan ilmu penyakit anak ini ilmu yang sangat luas. Kami punya banyak subspesialis. Jadi udah dokter umum nih, sekolah jadi spesialis anak. Lalu kita punya subspesialis, dokter anak yang lebih mendalami bagian-bagian tertentu. Kita ada subspesialis jantung anak, subspesialis saraf anak, subspesialis penyakit infeksi anak, subspesialis endokrin, hormon, diabetes anak. Saraf udah, otak udah, jantung sudah, terus ada paru-paru, lalu ada ginjal gitu. Kenapa? Karena anak itu kita berbeda dengan dewasa. Saraf anak beda dengan saraf dewasa. Ketika anak kejang demam, anaknya pendarahan di otak, bukan dokter saraf, mohon maaf yang kerjain, dokter anak. Kita akan memberikan ke dokter saraf kalau anaknya sudah lebih dari 18 tahun. Karena apapun penyakitnya anak di bawah 18 tahun, itu punyanya dokter anak. Ya kecuali kalau perlu dibedah, kita akan konsulkan ke dokter bedah. Telinga, kita nggak belajar telinga, kita kasih ke dokter telinga, kita rujuk ke dokter telinga. Telinga, mata, sama bedah. Kulit kayak juga bisa. Ya walaupun tentu kita tetap perlu konsultasi ya. Tapi kalau yang namanya polio, namanya apalagi penyakit saraf-saraf ya, miastenia gravis, penyakit kejang demam, ensefalitis, meningitis, stroke pada anak, dokter anak yang ngerjain. Ya. Dan polio ini salah satunya penyakit yang menyerang anak-anak. Ya, penyakit polio itu sebenarnya bisa kemana-mana ya, bisa menyerang ke dewasa, tapi yang membuat sampai terjadinya kelumpuhan itu mayoritas di bawah 5 tahun, ya sampai 7 tahun lah. Makanya karena itu target dari vaksin polio itu adalah anak di bawah 7 tahun. Gitu. Anak 10 tahun bisa aja, tapi dia nggak mungkin, lebih resikonya lebih rendah untuk terjadi kelumpuhan. Ya, tapi dia mungkin bisa menularkan. Ya kan? Maksudnya menularkan, Dok? Ini BAB-nya mengandung virus polio. Dia nggak sakit. Karena kan tadi banyak nggak semuanya anak-anak yang terkena polio itu akan menjadi lumpuh layu. Nggak cacat. Anaknya mungkin demam biasa, pegal-pegal, 3 hari selesai. Itu khasnya penyakit virus polio. Tapi dia menularkan. Nah, kita tahu dari mana nih dia yang menularkan ini, yang tertular nanti berikutnya dia cuman pegal-pegal aja. Kalau dia jatuh ke dalam lumpuh layu bagaimana? Oleh karena itu, semua anak di bawah 7 tahun, 11 bulan, 29 hari, itu semuanya kita berikan vaksin polio.
Oke, berarti dicegah sejak dini dulu begitu dok ya. Karena kalau dewasa tiba-tiba tuh dia ada sudah dewasa baru lumpuh layu dan ternyata polio, dan itu bibitnya ternyata dari anak-anak ini baru. 6 tahun itu yang si Alexander itu dia 6 tahun terkena. Tapi akibatnya apa? Sampai dia 77 tahun usianya, berarti dia hampir 90% hidupnya itu masuk ke dalam si paru-paru besi itu. Nggak bisa diobatin. Nggak bisa diobatin. Dulu itu banyak sekali, sampai ada rumah sakit khusus polio. Begitu sekarang sudah divaksinasi, sudah hilang, orang bilang emang nggak ada. Polio itu jangan-jangan cuman konspirasi. Lihat dulu tahun 50-an kayak apa bentuknya. Wah, ini biar vaksinnya laku aja dok, makanya disuruh divaksin gitu ya. Kayak gitu tuh pasti selalu ada pembenaran gitu. Ya apain sih ini jualan apa nih antek farmasi nih, nyari duit aja. Ada juga yang menanyakan stadium dari polio ini, apakah ada tingkatan penyakitnya dok? Ada stadiumnya sampai parah seperti itu? Jadi sebenarnya stadium sih sebenarnya nggak ada ya. Polio itu tidak ada stadium, cuman dia ada fase inkubasi. Ya, jadi ketika virus polio masuk ke dalam tubuh, itu langsung ada gejalanya, ada fase inkubasinya. Dia tuh 3 sampai 6 hari. Nggak ada gejalanya. Lalu mulailah gejalanya tuh selama 3 hari, demam, pegal-pegal. Jadi kayak demam biasa dong ya, dok berarti. Kita kayak nggak tahu nih, 3 hari ini demam biasa kita nggak tahu. Kalau dia virusnya di overcome, dimatikan oleh imun tubuh, karena virus tuh nggak ada obatnya sebenarnya. Virus akan mati oleh imun tubuh. Jadi kalau dalam 3 hari itu adalah waktu yang biasanya diperlukan tubuh untuk mematikan virus. Setelah itu dia demam selesai, nggak ada gejala, selesai. Ya, walaupun dia virus polio itu ya, ketika terkena polio itu 90% seperti itu. Nggak ada gejalanya. Demam, pegal-pegal, selesai dia, udah. Nah, yang 10%-nya itu ada gejala-gejala yang lain. Yang pertama adalah polio non paralisis. Ya, ini yang anaknya demam, mual-mual, ototnya kayak lemes gitu, terus sakit tenggorokan, sakit leher belakang, punggungnya kaku. Tapi dia tidak ada lumpuh. Nah, yang berbahaya adalah yang polio paralisis. Jadi selain dia sakit kepala, demam, lemah otot, itu sampai tidak bisa digerakkan, terutama di bagian kaki yang paling sering ya. Dan satu bagian aja, kanan doang, kiri doang, walaupun dua-dua juga bisa ya. Dan yang parahnya tadi ya, seperti iron lung tadi, sampai ke dada, sampai pernapasannya. Lalu juga ada yang sindrom pasca polio. Jadi setelah terkena polio, harusnya kalau dia virus biasa dia sembuh sendiri, teman setelah itu dia kayak ada napasnya nggak enak, sulit berkonsentrasi, bisa bikin gangguan tidur, gampang capek. Itu adalah sindrom pasca polio. Ya, nah itu kita nggak bisa ngecek sebenarnya, bisa dicek, cuman kayak pemeriksaannya harus dibawa ke Jakarta, dan kita nggak bisa deh, harus semua anak-anak dengan seperti itu kita cek semua, nggak bisa. Jadi lagi-lagi utamanya karena dia nggak ada pengobatannya, ya pencegahan, vaksin begitu. Vaksin salah satu, jangan lupa kebersihan, nutrisi. Nggak bisa kita cuman vaksin tapi anaknya makannya sembarangan, makanannya nggak tutup dengan rapat, nggak pakai cuci tangan, BAB sembarangan. Iya, nggak bisa. Semuanya itu saling membantu. Kayak ini deh, vaksinasi itu kayak kalau kita ada namanya teori keju, kan tahu ya, keju yang di Tom and Jerry tuh yang ada bulat-bulat bolong-bolongnya. Nah, kalau dia semakin tipis kejunya kita potong, maka ada bolong-bolongnya. Tapi kalau dia keju-keju bolong itu ditempel, maka tidak ada bolong-bolongnya kan. Saling menutupi. Nah, selain seperti itu, anaknya nutrisinya bagus, ada tetap bolong-bolong nih. Oke, tambahin lingkungannya yang rapi, bersih, nggak merokok lah, cuci tangan lah, BAB-nya nggak sembarangan, tertutup. Masih ada bolong-bolong, tambahin dengan vaksinasi. Jadi semuanya tertutupi, maka akan semakin sedikit yang bolong-bolong. Itu teori namanya apa cheese gitu. Tapi itu tujuannya. Jadi kita nggak bisa ngeliat, udah anak saya divaksin, udah terserah dia mau makan apa, nggak bisa. Semuanya harus ikutin. Baik. Kemudian tadi Pak Nyoman Sudarsana, imunisasi polio ini sangat penting, dan imunisasi lain sangat penting. Bahkan di tahun 80-an juga anaknya sudah dapat vaksin lengkap. Nah, istilah vaksinasi lengkap itu yang itu penyakit apa saja sih dok katanya? Ya, jadi sebenarnya itu namanya PD3I ya, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Dulu tuh mungkin beberapa tahun yang lalu vaksinasi itu nggak selengkap sekarang. Jadi ada namanya PPI, pengembangan program imunisasi.
Dulu mungkin hanya BCG aja sama polio, lalu tambahin lagi saya lupa ya tahun-tahunnya, ada tambahin DPT, lalu tambahin polio tetes, tambahin polio suntik, lalu yang terbaru yang 2022 ada PCV dan rotavirus. Ya, itu nggak ada dulu. Benar. Ya, ada dari tahun 2000 sudah direkomendasikan oleh Ikatan Dokter Indonesia. Udah ada nih vaksinnya, tapi belum dibantu oleh pemerintah, jadi belum gratis. Belum gratis, belum tanda kutipnya wajib gitu. Padahal semuanya sebenarnya wajib, tapi ada yang dibantu pemerintah, ada yang enggak. Nah, kalau yang dibahas lengkap tuh ya sesuai dengan buku ya. Mulai dari 0 bulan dikasih hepatitis B suntik, lalu sebelum 1 bulan dikasih BCG dan polio, 2 bulan dikasih difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B, HIV, suntikan, lalu tambah polio tetes, tambahin PCV, tambahin rotavirus, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Terus 9 bulan ada MR plus tambah polio suntik, setahun ada PCV. Lalu jangan lupa nih, kalau kayaknya udah lewat 9 bulan tuh biasanya udah selesai. Belum. Masih ada di 18 bulan. 18 bulan selesai. Belum. Masih ada di usia 5 tahun. Booster ini juga penting loh. Ya, jadi kayak booster itu yang membuat, jadi kalau kita kasih vaksin nih, misalnya nih angka kayak grafik kayak ketahanannya, imunitasnya naik, dikasih vaksin naik, dia turun, kedua naik lagi, dia turun lagi, 3 dia turun lagi, nah selesai. Dia agak lama. Nah setelah 18 bulan dia mulai menurun, dikasih lagi, begitu dikasih dia tinggi dan lama, ditingkatin lagi, turun lagi di usia 5 tahun. Nah 5 tahun dikasih lagi, jangan lupa. Gitu. Jadi lengkapnya sampai 5 tahun. Tetap dipantau. Nah, ada perbedaan tidak dok katanya penyakit polio berusia anak-anak dan dewasa? Yang polio ngebikin sampai lumpuh layu itu kebanyakan di bawah 5 tahun. Ya, dewasa jarang. Ya, karena imunitasnya sudah berbeda. Imunitasnya dewasa berbeda dengan yang anak. Oleh karena itu vaksin banyak nih di anak-anak. Karena imunitasnya belum bagus. Jadi kalau dewasa Oke, baik. Apa yang dilakukan mengurangi agar tidak sampai kena penyakit polio tadi juga sudah dijelaskan dok ya. Kemudian ada Bu Made di Sambangan. Selamat pagi dok. Mau tanya apakah virus ini hanya bisa menyerang anak-anak saja sampai batas berapa, usia berapa yang mungkin bisa terserang? Dan kalau yang tidak vaksin tapi dia sehat-sehat saja gimana itu Pak Dokter? Bukan berarti saya AB vaksin sih ya. Gimana dok? Oke, kalau yang tadi saya udah jelasin ya, kalau virus polio yang ngebikin sampai lumpuh layu ini ya di bawah 7 tahun, terutama di bawah 5 tahun. Dewasa mungkin bisa tapi tidak ada gejalanya. Tidak sampai bikin lumpuh layu ya. Nah, terus bagaimana dok? Ini yang mungkin sering ngomong, alah ngapain vaksin, anak saya sehat-sehat aja. Sekali lagi itu kita lihat saat ini. Ya, tidak dengan zaman dahulu di mana beberapa vaksin sudah mengurangi sekali penyakitnya. Dan yang sekarang terjadi adalah namanya herd immunity. Jadi imunitas komunal. Jadi kalau kita lihat kalau anaknya yang divaksinnya banyak, maka penyakit itu tidak akan menularkan. Gitu. Kalau anak yang divaksin banyak, lalu ada satu anak yang tidak divaksin, maka penyakit tidak akan bisa masuk ke dia. Kenapa? Karena sekitarnya itu terlindungi oleh vaksin. Anak yang nggak sakit gimana dia mau nularkan? Karena dia udah divaksin. Nah yang terjadi adalah bahaya kalau yang tidak vaksinnya banyak. Maka tidak terbentuk yang namanya herd immunity. Kayak COVID kemarin dok ya. Iya. Tidak terbentuk herd community. Tidak terbentuk yang namanya proteksi komunal. Satu kena, nyebar kemana-mana ya kena semuanya. Dan itu akan membuat anak-anak yang sudah terkena, udah dapat vaksin, udah agak mendingan, tetap bisa kena juga jadinya. Baik. Ini nanti belum dijawab juga, ada pengecekan sejak dinikah, tapi satu menelpon dulu dok ya, mohon izin ya. Baik, selamat pagi Pro Satu. Selamat pagi Pak Gos. Pak Gos di Mayong ini. Oke. Menadu hatiku sama hatimu nih. Aduh. Oke, silakan Pak Gos. Sehat selalu. Sangkara Pak Gos. Selamat pagi dok. Pagi Pak Gus. Semoga sehat selalu ya, semuanya Pak sehat. Terima kasih. Selalu bahkan begitu. Okay. Saya ingin menanya ya, kelahiran tahun 50, 51, 57, 50% di bawah 60 ya. Ya, saya kelahirannya kan tahun 57 ya. Tidak pernah ada vaksin-vaksinan yang terus terang aja. Zaman itu anak sama orang tua saya nih. Iya. Ya, gitu. Nggak ngerti nih. Okay. Nah, sejak kapan
ada vaksin polio ini muncul di Indonesia ini. Di pertanyaan. Kedua, muncul segala macam vaksin. Saya punya istri, punya anak saya sampai pertama sampai terakhir. Ya, vaksinnya itu ya saya ikuti programnya dulu. Ya, programnya pemerintah ya dalam bidang gitu. Ada perkandungan. Ya, ini itu saya divaksin dan dalam kandungan anak saya divaksin itu saya. Ya divaksin sejak tahun 86 lah salah tuh. 86 kelahiran anak saya 84 terus sampai 93 anak pertama saya lahir ini. Ya itu vaksin vaksin. Nah sekarang vaksin muncul vaksin hepatitis di luar setelah itu muncul nih. Nah, ini saya timbul pertanyaan Pak Dokter, berapa jumlah vaksin yang diperlukan anak-anak kita ini? Ya terus terang aja nih saya ingin tahu vaksin saya dah genap sekali kata ini. Tapi syukur saya anak saya semua sehat ya. Kita semua berkeluarga. Sekarang punya cucu-cucu juga divaksin ya Pak Gus ya? Jangan vaksin itu tuh. Saja ditata sampai cucu saya terus sampai di posyandu terus divaksin terus ya. Nah, yang terakhir yang dengan polio ini. Tapi polio ini sudah lengkap, tapi muncul ada penyakit polio ini. Dan perlukah divaksin kembali ini? Ini anak saya, ini cucu saya yang nomor 4 berumur 1 tahun 2 bulan ya. Dulu 2 bulan sudah divaksin dan dulu sudah lengkap ini muncul vaksin ini. Nah itu saja Pak Dokter. Maka masyarakat Dolang dan Indonesia selalu sehat nih dengan adanya imunisasi. Rahayu Om. Rahayu Pak Gus di Mayong. Nah sudah lengkap sih vaksinnya, perlu divaksin lagi tidak? Nah gimana Pak Dok? Jadi kalau kita ngomongin tentang vaksin di Indonesia, ada namanya program pengembangan imunisasi. Ya, jadi dulu tuh emang nggak selengkap sekarang. Datanya tuh tahun yang BCG yang kita suntikin di sini, yang ada bekasnya itu mulai tahun 73. Tahun 74 tadi Pak istrinya Pak Gus katanya divaksin ketika dalam kandungan itu adalah tetanus. Tahun 74. Lalu tahun 76 mencegah pertusis, difteri, tetanus tuh tahun 76. Polio tetes masuk tahun 80. Campak 82, hepatitis B tahun 97, 2004 muncul lagi tambahan DPT yang ada kombinasi. 2016 ada IPV, ada HPV untuk mencegah kanker rahim. Lalu 2017 tambah ada MR, ada PCV, ada JE. Jadi emang banyak. Kenapa dulu nggak ada? Kenapa baru sekarang? Ini namanya adalah peningkatan keilmuan. Dengan banyak penelitian, ini ternyata penyakit ini bahaya. Kenapa nggak semua penyakit diberikan vaksinasi gitu? Karena ada syaratnya. Kapan penyakit itu perlu diimunisasi? Pertama adalah yang dapat dengan mudah menyebabkan kematian. Yang kedua adalah menyebabkan kecacatan, polio, dan dapat menyebabkan wabah, gampang menular gitu. Batuk pilek boleh dong divaksin. Dia nggak bisa bikin wabah, dia nggak bisa bikin kematian, dia nggak bisa bikin kecacatan. Ngapain divaksin? Karena pembuatan vaksin itu mahal banget dan perlu penelitian yang panjang. Ya, jadi kalau kita ngomongin tentang polio tahun 80, kok dulu kayaknya fine aja nih, nggak pernah divaksin anak-anak saya dulu waktu zaman kecil. Itu kalau kita tidak melihat data. Ya, itu kan lihatnya sekitar aja nih. Satu RT mungkin nggak ada sakit pertusis. Dulu kan tidak semasif sekarang informasi-informasi juga Dok ya. Ini ada penelitian nih. Ada namanya Global Reduction in Reported Case. Ada penyakit-penyakit yang dapat cegah dengan imunisasi. Contohnya aja yang gampang polio. Tahun 80 itu masih ada 53.000, sekarang sudah sangat jarang. 2016 42. Penurunannya 99%. Pertusis, batuk kerjan. Tahun 80 itu 1,9 juta kasusnya. Ada vaksin tinggal 120.000. Penurunan 94%. Tetanus dulu tuh sering banget tetanus. Kalau ibunya hamil melahirkan tidak melakukan kelahiran dengan baik, dipotong di dukun, anaknya tetanus. Tahun 80 100.000 kasusnya, sekarang tinggal 13.000. Penurunannya 89%. Ya. Jadi kalau kita melihat data ini ada kegunaannya. Dulu angka kematiannya tinggi. Kenapa? Karena nggak ada vaksinasi. Nah, kematian kelahiran anak ya. Dulu anak sakit-sakit banyak. Kenapa? Ya, karena nggak ada vaksinnya. Dulu angka harapan hidup
nggak ada yang namanya 80-90, kebanyakan 50-60 udah sakit-sakit. Kenapa? Karena keilmuan meningkat dengan ada penelitian, lalu makanan sehat seperti apa, olahraga, maka makin manjang lah. Kita kan pengennya itu, jangan hidup yang dulu, dulu nggak apa-apa. Kita pengen lebih baik, anak-anak kita lebih baik dari kita. Apalagi sekarang lingkungan juga nggak sesehat dulu mungkin dok ya. Polusinya lebih banyak sekarang. Tapi perlukah divaksin lagi dok? Ini anaknya 1,5 tahun katanya. Tetap dikasih vaksin. Tetap vaksin ya cucunya Pak Gos ya. Kalau pengecekan sejak dini tadi dikatakan tidak ada dok ya. Tidak ada cek darah, mungkin ada gini nggak bisa. Baik Pak Dok, sebenarnya apa dampak terburuk dari polio? Apa kematian atau bagaimana dok? Kematian. Ada sampai kematian. Tahun 50-an kan banyak. Iya, oke. Jadi kalau kadang sekarang udah banyak polio, kita jadi kan ngelihat gitu. Kalau kita ngelihat tahun 50-an itu sampai ada rumah sakit khusus polio. Segitu menyusahkannya itu virus. Karena sangat menular dan nggak ada obatnya. Jadi begitu masuk ke iron lung itu, masuk ke dalam mesin yang besi buat membantu nafasnya, itu udah nggak sama ngapain. Karena ototnya udah nggak bisa kerja lagi. Kemudian dok, apakah bisa menyusul nantinya vaksin polio yang ini dok, kalau kondisi anak tidak memungkinkan untuk divaksin sekarang? Karena ini namanya kan tadi vaksinnya adalah NOPV ya, NOPV 2, Novel Oral Polio-Vaccine 2. Ini hanya dikeluarkan ketika pinnya aja. Jadi seminggu ini diberikanlah, cari anaknya dikasih minum yang bagus, dikasih multivitamin biar cepat sembuh gitu ya, dikasih makan biar sembuh, kasihlah vaksinnya. Oke, jadi pastikan anaknya tetap sehat dulu biar siap nanti untuk divaksin dok ya. Targetnya soal 95% tercukupi. Jadi 90% anak-anak di Buleleng itu harusnya dapat semua. 5% itu mungkin anak yang sakit, anak yang lagi nggak usah dikasih ya udah. Tapi target kita adalah untuk mendapatkan proteksi yang cukup adalah 95% cakupannya. Baik. Kalau di Buleleng, apakah ada dok yang ditangani terkait polio pada anak? Sampai saat ini saya belum ada laporan ya. Khususnya kalau ada polio di Buleleng itu pasti bakal heboh banget sih. Saat ini sih ya untungnya sih enggak ya. Atau nggak ada yang melapor jangan-jangan? Harusnya nggak bisa. Kalau ada kayak gini pasti ada laporan. Kita ketemu anaknya lemah lunglai gitu, kakinya ada yang lemas, pasti ketemu dokter anak pasti udah punya protapnya. Oh nih ya, ini harus lapor, periksa. Jadi nggak mungkin polio tiba-tiba kelihatan aja gitu, nggak. Kecuali kalau ibunya nggak pernah ke rumah sakit ya. Diemin aja. Baik, selamat pagi dok, terima kasih edukasinya luar biasa. Kalau anak terlambat bisa jalan, apakah itu tanda kena polio dok? Enggak. Jadi gini, anak tadi kan ilmu kesehatan anak, kita belajarin juga anak supaya tetap sehat. Sehat itu artinya pertumbuhan dan perkembangannya sesuai dengan usianya. Anak naik badannya sesuai, itu pertumbuhannya bagus, dan anak perkembangannya juga sesuai. Anaknya tadinya baru lahir cuma bisa nangis, oe-oe, minum, tidur, 3 bulan lehernya ngangkat sedikit, 6 bulan lehernya udah kuat, 9 bulan bisa duduk, setahun udah bisa berjalan. Udah bisa berdiri beberapa langkah. Setahun 6 bulan itu udah maksimal anaknya udah bisa jalan sendiri. Nah, ibunya harus tahu nih keterlambatan jalan itu seperti apa. Jangan self diagnosis. Jangan membandingkan anaknya belum bisa jalan seumuran tetangganya, anaknya udah bisa lari. Belum tentu anak yang belum bisa jalan lancar ini adalah nggak normal. Karena kita ngebandinginnya adalah anak dengan anak itu sendiri beberapa bulan sebelumnya. Misalnya waktu setahun anaknya sudah bisa berdiri tahan 3 detik. Sekarang setahun 3 bulan udah mulai melangkah. Itu bagus. Gitu. Jangan ngebandingin anak setahun 3 bulan saya kok baru bisa melangkah sedikit. Setahun 3 bulan tetangga udah bisa lari-lari. Ya dua-duanya mungkin normal. Masih dalam rangka normal gitu. Tapi ada yang keterlambatan kalau setahun 6 bulan belum bisa jalan dengan mandiri, itu nggak boleh. Itulah pentingnya ada di buku KIA, Bu. Di buku KIA tuh ada tuh. Buku pink ya. Buku pink tuh ada. Ada checklistnya. Harusnya 6 bulan bisa ngapain, 9 bisa. Itu ada di buku checklist. Cuman biasanya nggak diisi itu. Baik. Selamat pagi Pak Dokter. Yayasan yang ada di Lovina juga ada menangani katanya dengan anak yang tidak bisa jalan. Apakah itu mungkin polio ya dok ya? Ya kebetulan saya pernah ya di Lovina, ada Stepping Stones, ada yayasan apa ya lagi saya lupa di Anggrek itu berbeda ya. Jadi anak yang polio itu khasnya dia tadinya fine aja, tadinya anaknya baik-baik saja bisa jalan berlari, lalu dia kena virusnya, lalu terjadi kelumpuhan, ada pencetusnya. Nah kalau anak-anak yang sana mungkin namanya kaki pengkor atau CTEV namanya, congenital talipes equinovarus. Jadi permasalahan pembentukan tulang. Itu sudah pasti kalau sudah karena tuh udah ketemu sama dokter
dokter ortopedi, dokter tulang sudah ketemu, dokter anak sudah ketemu. Jadi jelas diagnosisnya. Kalau itu sih bukan, dia itu permasalahan pertumbuhan dan perkembangannya, bukan karena virus. Baik, luar biasa. Hampir 1 jam dok, mungkin terakhir yang ingin disampaikan untuk masyarakat kita dok terkait dengan polio dan pencegahannya. Oke, terima kasih. Saya sangat senang sekali diberikan waktu untuk memberikan edukasi biar ini mudah didengarkan ke semuanya. Kita memberikan vaksin itu adalah hak anak, ya. Jangan merampas hak dasar anak, yaitu hak untuk hidup dan sehat. Jadi kita berikan yang terbaik. Kewajiban orang tua untuk memberikan hak anak termasuk hak sehat dan hak hidup. Jadi diberikanlah vaksin polio ya sesuai dengan program pemerintah. Saat ini kita ada Pekan Imunisasi Nasional. Lalu bukan hanya vaksin aja, tapi yang namanya anak itu perlu kehidupan yang sehat, lingkungan yang sehat. Jadi anaknya cuci tangan yang baik, MCK-nya benar, kebersihan airnya benar, makanan disimpan dengan baik, berikanlah makan yang matang, diberikan stimulasi yang baik, dan makanannya juga harus bernutrisi. Ya, anak-anak yang gizinya kurang ya lebih mudah terkena infeksi, batuk termasuk, batuk yang sesak juga bisa, diare bisa, dan polio juga bisa. Oleh karena itu, supaya anak tumbuh dan kembangnya optimal, jangan lupa ASI asuh. Diberikan stimulasi, diasah, ASI diberikan kasih sayang, diberikan nutrisi dan diasuh dengan baik, kasih sayang gitu ya. Termasuk vaksinasi yang tanggal 23 Juli ini sama seminggu Pekan Imunisasi Nasional, berbondong-bondong lah kita ke puskesmas, daftar, antri, lalu berikanlah vaksinasi yang khusus ini hanya diberikan ketika Pekan Imunisasi Nasional. Jangan sampai kelewat.